Ragam sajian tradisional tidak hanya menyimpan kelezatan khas, tetapi juga sejarah dan tradisi. Kuliner legendaris kota hujan Bogor, Jawa Barat berikut ini misalnya menjadi wujud istimewa sebuah akulturasi budaya. Ya, ditambah lagi sehat, namanya toge goreng. Nah, di Bogor, Jawa Barat ini banyak kedai menu istimewa ini. Tersaji 71 tahun lalu, toge goreng Mang Gebro jadi salah satu yang melegenda. Toge goreng. Inilah salah satu kuliner legendaris yang tak bisa terpisahkan dari kota hujan, Bogor, Jawa Barat. Di sini, toge goreng hangat tersaji di berbagai penjuru. Segar, lezat, dan sehat. Kedai-kedainya pun senantiasa ramai diburu. Jadi kalau pas lagi di arah dingin kayak Bogor gini, enaknya makan yang hangat-hangat seperti kayak toge goreng. Nah, kebetulan saya sih vegetarian, jadi bisa makan toge goreng doang sih. Oh, makanan tradisional saya sejak kecil makanya suka toge goreng. Adanya di sini yang banyak di Bogor. Tinggal saya sih di Tangerang, tapi di Tangerang susah cari toge goreng. Rasanya ya enak lah. Bikin kenyang, togenya banyak. Bikin subur katanya. Ya menurut saya makanan itu makanan ringan dan sehat. Telah menjadi bagian dari tradisi, namun akar sejarahnya, toge goreng sebenarnya bukan murni kuliner asli tanah ini. Akulturasi budaya dan perjalanan sejarah ikut membumbuinya. Nah, bagaimana sampai muncul ada toge goreng? Karena sebetulnya suatu makanan suatu daerah itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah letak geografis di mana bahan makanan di mana daerah tersebut berada. Toge goreng itu kan umumnya dari Bogor, ya, banyaknya dari Bogor aslinya. Itu adalah makanan daerah Sunda. Kemudian ditambah itu selain juga itu adalah pengaruh dari pengaruh asing. Nah, pengaruh asing adalah kita cukup lama di Indonesia ini ada akulturasi budaya. Dari sekian banyak kedai penyajinya, ada satu yang melegenda. Berusia bahkan lebih tua dari Indonesia. Ini dia warung toge goreng Mang Gebro. Menyaji sejak 71 tahun lalu. Kini pengelolanya telah beralih ke generasi kedua. Namun bumbu, cara memasak, alat meracik, dan kelezatannya semua masih sama dengan ketika almarhum Mang Gebro sendiri yang menyajikannya. Hasilnya, toge dengan tekstur yang masih renyah segar, pas bersalut dengan lekat lezatnya bumbu tauco yang khas. Mantap, istimewa. Nah, ini dia keistimewaan dari toge goreng Haji Gebro. Jadi sebenarnya togenya itu nggak digoreng tapi direbus, makanya kandungan gizinya itu masih lengkap. Apalagi dilumuri oleh campuran bumbu tauco yang membuat rasanya semakin lazis. Rahasia penuh selera dari seporsi toge goreng Mang Gebro berawal di sini. Dapur tempat Mamat siapkan sendiri seluruh elemen sajian spesialnya. Bahan baku saus alias bumbu siram terdiri dari oncom atau salah satu bahan pangan tradisional hasil fermentasi kedelai. Bawang putih, cabai merah, daun bawang, kemiri, gula merah, gula tebu, garam, dan tauco. Seperti oncom, tauco juga merupakan hasil fermentasi kedelai. Merupakan bahan baku pangan asal negeri tirai bambu Cina, dalam perkembangannya tauco banyak lezatkan sajian Nusantara. Salah satunya memperkaya sekaligus menjadi penoreh cita rasa khas toge goreng. Semua memang tak jauh berbeda dengan bahan bumbu toge goreng pada umumnya. Yang menjadikannya spesial tentunya komposisi dan cara meraciknya. Oh, pasti tadi bawangnya nggak dimasukin semua? Yang lain jarang pakai bawang begituan. Kalau bawang pakai, pertama pakai bawang gitu, ini menghilangkan bau minyak yang tadi. Pakai supaya wangi, menghilangkan bau-bau telur. Kunci lain kelezatan yang tak kalah pentingnya, semua bahannya segar. Pemilik juga meracik, memasak, dan mengolah sendiri setiap bahannya. Tak heran kualitas bisa sangat terjaga. Nah,
Salah satu bahan utama bikin bumbu toge gorengnya adalah tauco. Tauconya yang asli Bogor, jadi nggak berair dan dia terbuat dari kacang kedelai. Kita masukin ya. Aroma khas menjadi salah satu pertanda bumbu siram telah matang. Dan tentunya siap disajikan. Selain bumbu, toge goreng juga menggunakan lontong. Lontongnya ini juga buatan sendiri. Teksturnya lembut, sangat terasa segar daunnya. Komponen lain mie kuning khas Bogor. Juga tentunya sang bintang utama, toge. Proses memasak dengan tungku kayu dan karakteristik khususnya pinggan tembaga. Menjaga kesegaran bahan-bahan di dalamnya. Puluhan tahun pengalaman, bahan-bahan prima, rangkaian panjang persiapan, dan semua berasal dari hati. Tak heran sajian sederhana ini menjadi begitu kaya rasa. Dari kecil udah di sini, rasanya enak. Bumbunya juga banyak sih. Enak lah pokoknya. Kelezatan tradisional ini juga bisa dibawa pulang. Membungkus dengan daun patat, bukan daun pisang. Karena tekstur tebal berporinya menjaga segar dan kelezatan sajian di dalamnya lebih lama. Aroma hijaunya klik dengan toge goreng. Ya. Nah, satu lagi yang spesial dari toge goreng Haji Gebro. Jadi kalau kita mau ngebungkus, dibungkusnya itu pakai daun patat. Dan cara ngebungkusnya cuma Abah doang yang bisa. Unik ya? Sajian spesial ini tersaji Rp10.000 per porsi. Berlokasi di kawasan Lawas, Pasar Anyar, Bogor, warung toge goreng Mang Gebro buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Anissa Fikasari, Rio Pambudi melaporkan untuk NET.